Halo, nama saya Francisca Tito di Surya. Eh, ya bisa dipanggil Kak Siska. Kalau tanya, saya sekarang ada di Australia. Saya adalah alumni Untak, Teknik Arsitektur juga, tahun 2010, lulus tahun 2014. Kalau tanya kenapa saya eligible buat ngajar sejarah arsitektur barat, karena master degree saya ini gabungan dari 3 master. Jadi masternya tuh ada namanya Master of Urbanism, tapi kita punya 3 master yang gabung jadi satu. Salah satunya adalah Master of Heritage Conservation, juga Master of Urban Regional Planning, Master of Urban Design. Tapi saya juga punya Master of Heritage Conservation, jadi saya juga banyak diajarin tentang pemugaran bangunan bersejarah gitu. Kenapa bangunan bersejarah itu sangat berharga? Karena yaitu adalah identitas kita, itu. Jadi kalau kita belajar arsitektur barat tentunya itu juga tentang budaya barat kayak gitu ya. Arsitektur barat itu gimana sih kayak gitu. Nah, kebetulan nih kalau kita tanya ngapain sih belajar arsitektur barat kayak gitu, kayaknya nggak penting karena kita tinggal di timur kayak gitu. Saya kasih kalian 2 alasan kenapa kalian harus belajar arsitektur barat. Yang pertama adalah waktu saya kita nggak karena kita nggak pernah tahu ya kita ke depan tuh akan kemana kayak gitu. Saya juga nggak pernah tahu teman-teman saya bakal ada di Australia hari ini, akan ada di Sydney. Meskipun banyak yang bilang, oh saya udah tahu tuh mimpimu dari kecil. Ya, that's just a dream. Like kita nggak pernah tahu itu bakal jadi nyata apa enggak kayak gitu. Meskipun saya percaya mimpi saya akan jadi nyata, tapi apa yang tahu apa kita akan dibawa kemana kayak gitu. Suatu kali ketika saya masih orientasi mahasiswa di sini, awal-awal saya di sini, itu saya ada study tour nih. Sebenarnya cuma tour, jadi dan kita boleh milih kayak gitu, mau ke Opera House, Sydney Opera House, atau ke tempat bersejarahnya Sydney, atau ke apa namanya ke pantai kayak gitu. Saya mikir kalau ke pantai kan semuanya juga bisa kayak gitu. Saya makanya pengen uh, ke tempat sejarahnya Sydney namanya The Rocks kayak gitu. Kebetulan itu karena universitas yang ngajak jadi dibayarin universitas nih semuanya, tour guide-nya juga gitu. Jadi dia tour guide-nya tuh cerita lah sepanjang hari dia ngapain. Di tengah-tengah saya di tour guide-nya tuh tanya gini, ada yang di sini arsitek nggak? Saya kan pede banget gitu, barusan sampai dari Indonesia angkat tangan gitu. Saya arsitek kayak gitu. Terus saya toleh-toleh teman-teman, yang arsitek saya doang. Terus ya, pertanyaannya adalah ketika itu ditanyain, kamu ngerti nggak Georgian, Victorian Gothic dan lain sebagainya? Saya nggak ngerti apa-apa ya nggak sih. Ya ngapain juga anak timur belajar arsitektur barat kayak gitu loh. Saya yakin universitas lain juga nggak kepikiran gitu kan ngajarin anak-anaknya arsitektur barat. Sampai ketika itu saya jadi mikir, wah saya mesti belajar nih. Sejak hari itu saya belajar. Meskipun sebenarnya saya ini penggemar arsitektur barat sih sebenarnya. Nanti saya bakal cerita lebih lagi. Tapi alasan kedua kenapa? Karena pekerjaan kalian itu sangat berhubungan dengan arsitektur barat. Teman-teman tahu nggak arsitektur kita hari ini yang sedang terjadi, maksudnya banyak arsitek-arsitek yang terkenal sekali di seluruh dunia, juga arsitektur-arsitektur yang sering kali kita lihat di televisi, di majalah arsitektur dan lain sebagainya, itu sebenarnya banyak kan arsitektur barat dong. Tapi saya nggak ngomongin arsitektur internasional ya, saya ngomongin arsitektur barat. Kayak misalnya kita ngomong lah Zaha Hadid. Siapa yang suka Zaha Hadid? Itu arsitektur idola saya, karena Zaha Hadid itu adalah seorang arsitek perempuan yang mengubah dunia, karena beliau ini arsitek perempuan nggak lagi diremehkan nih. Dulu kan yang bilangin arsitek bisa apa sih kalau cewek kayak gitu. Ternyata seorang Zaha Hadid bisa merubah tatanan dunia, bisa jadi the queen of curve kalau kalian tahu ya. Ada juga Frank Gehry dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya belajar arsitektur barat itu sangat penting karena kita nggak tahu masa depan kita kemana kayak gitu. Dan itu sangat penting, apalagi juga saya sekarang belajar bangunan sejarah kayak gitu. Ternyata bangunan-bangunan barat ini sangat menarik kayak gitu. Terus kemudian teman-teman, saya juga pernah kerja sebagai arsitek kan. Sebelum saya kuliah S2 di Sydney, saya sempat kerja sebagai seorang arsitek dan saya sempat jadi lead arsitek waktu itu. Dan bayangkan waktu jadi lead arsitek, saya harus ketemu sama klien dong, kayak gitu. Waktu ketemu kliennya tuh sering kali datang-datang tuh bawa gambar Pinterest kayak gitu. Saya mau gambar ini titik kayak gitu. Dan yang sering kali digambar itu gambar arsitektur klasik, gambar arsitektur yang barat yang rada kuno kayak gitu. Jadi kita kan buat ini maksudnya gimana ini? Tapi ya saya nggak ngomong, saya sok cool aja gitu kan, bilangnya, oh iya bisa kok, kita bisa. Begitu si klien pulang, waduh gimana ini? Kayak gitu, karena kita nggak punya persiapan.
tahu nggak sih sebenarnya kalau kalian jadi arsitek, klien kalian pasti orang kaya dong. Orang-orang yang kayak maksudnya kayak menengah ke bawah, mereka juga nggak bakal pakai arsitek kayak gitu lah. Kalau orang-orang kaya, mereka tuh terbiasa ke luar negeri, mereka terbiasa melihat hal-hal yang berbau ke barat-baratan. Nah, kalau kalian nggak belajar arsitektur barat, gimana nantinya kayak gitu kan? Kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke materi. Saya tahu teman-teman kalau yang ngomong no sejarah itu pasti sangat menyedihkan. Dalam sepanjang sejarah nilai saya yang paling jelek itu pasti nilai sejarah. Dan saya selalu tidur sih kalau misalnya ada kuliah arsitektur sejarah. Tapi masalahnya kalau kita nggak belajar sejarah, kita nggak tahu dong hari ini sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu yang membentuk apa yang terjadi hari ini kayak gitu. So saya akan berusaha buat bikin materi ini menjadi menarik supaya kalian ngerasa kayak jalan-jalan instead of dengerin kuliah kayak gitu ya. Dan saya tanya, ada yang tahu ini enggak? Nah, ini kalau yang pada yang tahu Potterhead itu ya, yang suka Harry Potter pasti tahu bangunan ini. Teman-teman tahu, saya jadi arsitek gara-gara bangunan ini. Saya tuh ngefans banget sama Harry Potter, tapi bangunannya doang sih sebenarnya. Story-nya nggak terlalu juga, ya gitu. Terus orang-orangnya nggak terlalu juga. Tapi setiap kali lihat Harry Potter tuh kan syutingnya maksudnya latar belakangnya di Hogwarts kayak gitu. Hogwarts itu setiap sudutnya indah banget kayak gitu. Dan itu adalah arsitektur barat kayak gitu. Dan karena Hogwarts inilah saya akhirnya masuk arsitektur kayak gitu. Jadi dosanya Hogwarts gitu kalau saya sekarang jadi arsitektur dan nggak bisa keluar dari arsitektur. Jadi ada pepatah yang ngomong gini nih, kalau kamu sekali masuk arsitek nggak bakal keluar lagi. Karena kebanyakan ya arsitek-arsitek yang terkenal di dunia itu meninggal di meja gambarnya kayak gitu. Karena sekali kamu masuk arsitek bakalan freak di arsitektur kayak gitu sih. Terus kemudian ini, kalau kalian tahu ini apa, ini adalah Hogwarts-nya Australia atau Hogwarts-nya Sydney. Sebenarnya Hogwarts-nya Australia sih. Kalau tanya, ini apa sih sebenarnya? Ini universitas saya, University of Sydney. Ini di seberang jalan. Saya kebetulan tinggal di seberangnya universitas kayak gitu. Jadi tiap hari saya bisa lihat bangunan ini dari jauh nih. Kayak bersyukur banget sih. Tapi ini adalah salah satu bentuk arsitektur barat. Nah ini mau arsitektur barat yang bagian mana nih? Saya bakalan ajarin kalian 16 arsitektur style dalam 2 sesi perkuliahan ini. Jadi jangan khawatir, ini bakal kerasa kayak jalan-jalan instead of dengerin kuliah. Saya udah bilang kayak gitu kan. Jadi kalau kalian sering jalan-jalan, jangan lupa ngeliatin kayak arsitektur itu bagus enggak ya. Kebanyakan orang Indonesia tuh ya teman-teman kalau ke site udah tahu dia arsitek kan ya, datang ke site itu foto-foto gitu ya buat di-upload di Instagram. Kenapa kok nggak belajar gitu pertanyaannya. Nah, kita nggak akan bisa ngomongin arsitektur kalau nggak ngomongin dari arsitektur yang di awal kayak gitu. Arsitektur barat itu dimulai jauh sebelum struktur megah Yunani dan rumah kuno yang kita tahu, yang kita sebut sebagai arsitektur klasik dari barat. Contohnya adalah Stonehenge ini. Stonehenge ini adalah arsitektur prasejarah. Jadi waktu zaman dulu itu manusia itu membuat kayak tatanan batu dan lain sebagainya. Dan era klasik itu sebenarnya kita sudah bisa melihat nih ada ide dan juga konstruksi itu sudah ada di dalam lingkup arsitektur ini kayak gitu. Jadi tiap fase dalam arsitektur batu nggak bisa lepas sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita nggak bisa ngomongin kalau arsitektur ini itu ya udah lepas sendiri. Kalau misalnya kayak ngomongin gotik kayak gitu atau arsitektur Renaissance kayak gitu, itu nggak bisa lepas sendiri-sendiri. Mereka harus terkoneksi satu sama lain karena arsitektur yang ada saat ini itu adalah terinspirasi dari arsitektur sebelumnya kayak gitu. Nah gitu, saya bakal nyebutin tahun-tahun juga dari setiap arsitektur yang bakal saya ngomong hari ini, tapi masalahnya adalah ya nggak semua arsitektur ini memang benar-benar kayak tahunnya memang itu kayak gitu. Jadi memang masih berlaku sampai hari ini juga. Kayak Stonehenge ini sampai hari ini masih ada kan. Tapi ya ini ceritanya perkiraannya lah waktu arsitektur itu terjadi itu kapan sampai kapan kayak gitu. Terus kemudian yaitu ngomongnya sebelum sejarah tercatat manusia itu sudah terlibat dengan arsitektur. Mereka membangun gundukan tanah, lingkaran batu, megalit dan struktur yang masih menjadi misteri nih untuk para zaman arkeolog di zaman kita.
arsitektur prasejarah itu seperti Stonehenge yang ada di gambar ini, kemudian Göbekli Tepe di Turki, rumah-rumah tebing di Amerika, juga struktur ilalang dan lumpur, yang udah jelas mereka nggak akan bertahan sampai hari ini dong, kayak gitu. Jadi para sejarawan nggak bisa menemukan jejaknya mereka, kayak gitu. Jadi di zaman itu bentuk geometri seperti kotak dan lingkaran itu belum ditemukan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini itu sebuah keajaiban sih. Kenapa mereka bisa bikin geometri itu menjadi lingkaran kayak gitu? Padahal kan zaman itu belum ada namanya lingkaran, kotak, segitiga yang kita pelajari hari ini sebagai dasar-dasar arsitektur kayak gitu. Dan itu para ahli sejarah sih berpikir mungkin karena mereka melihat bulan dan bintang, karena kan bulan dan bintang itu seperti kurva dan juga bulat kayak gitu kan. Nah, mereka itu berpikir seperti itu. Situs Stonehenge di Inggris ini dianggap sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Karena menurut UNESCO ini sangat unik. Sebagai kenyataan bahwa masyarakat prasejarah yang belum tahu konsep arsitektur, belum tahu geometri, mereka bisa bikin konsep arsitektur sehebat ini nih kayak gitu. Ini adanya di Inggris, jadi kalau suatu hari kita kaya raya, kita bisa ke Inggris, kita harus setidaknya mengunjungi situs ini kayak gitu. Jadi dosen saya waktu itu tanya, udah pernah ke Stonehenge nggak? Saya ngomong ngapain gitu, liatin batu-batu dijejer-jejer gitu. Ternyata itu ini adalah sejarah arsitektur di seluruh dunia kayak gitu sih. Kemudian yang kedua, kita mau belajar tentang arsitektur sejarah di Mesir kuno. Nah, kenapa piramida ini disebut sebagai salah satu dasar daripada arsitektur? Karena ternyata piramida itu nggak cuma ada di Mesir, teman-teman. Ada di seluruh dunia, ada di Amerika, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang mau belajar tentang piramida juga, kayak gitu. Di zaman Mesir kuno, penguasa Mesir yang kuat membangun piramida, kuil, dan tempat-tempat suci yang monumental. Meski di zaman itu belum ada alat berat dan lain sebagainya, piramida raksasa seperti piramida Giza itu bisa terbangun sebagai bukti bahwa kemampuan insinyur zaman itu, zaman Mesir kuno itu sangat luar biasa. Mereka nggak menggunakan kayu sama sekali, ya tahu sendiri karena landscape Mesir kan sangat gersang kayak gitu. Jadi kayu itu nggak bertahan lama kayak gitu. Rumah-rumah Mesir kuno itu dibangun dari lumpur dan juga yang dibakar matahari. Jadi itu lumpur dibakar matahari dan juga batu kayak gitu. Banyak yang kita tahu tentang sejarah arsitektur Mesir kuno ini adalah hasil dari granit, batu kapur, dan juga dihiasi hieroglif, ukiran-ukiran, dan lukisan dinding dengan warna-warna yang cerah, yang seperti kita lihat di film-film gitulah ya. Terus orang Mesir kuno itu nggak punya semen, teman-teman. Jadi mereka motong-motong batu, kemudian batu itu memang dipotong benar-benar presisi, jadi mereka benar-benar harus menghitung dengan matang, supaya batunya tuh benar-benar bisa membentuk piramida ini yang sempurna kayak gitu. Jadi bayangkan zaman Mesir kuno itu sudah sangat canggih, ternyata orang sudah sangat pintar kayak gitu. Ya kan belum ada alat berat, belum zaman dulu belum ada ekskavator ya kan. Terus mereka gimana ceritanya ngangkat batu itu sampai di atas, luar biasa. Nah, ini mengapa dunia menganggap peradaban Mesir kuno itu sangat maju atau disebut sebagai a marvel of engineering atau keajaiban dari teknik atau apa namanya dunia insinyur kayak gitu. Atau keajaiban teknik bangunan yang bisa membangun struktur bangunan yang begitu besar tanpa alat berat, kayak seperti yang ada di gambar ini ya. Tanpa semen dan juga lain sebagainya. Dinding piramida yang miring ini juga sebenarnya alasan kenapa piramida itu bisa tinggi. Jadi mereka tuh ngangkat batu dari bawah sampai ke puncak itu memanfaatkan kemiringan piramida. Jadi kemiringan piramidanya sendiri itu juga yang bikin mereka bisa ngangkat batu sampai ke puncak kayak gitu. Terus piramida seperti Giza yang sangat besar, jadi piramida Giza itu yang gede banget, itu membutuhkan sampai 20.000 orang buruh yang berpengalaman. Jadi ini buruh ya teman-teman, buruh berskill ya, kayak ngomongin tukang lah, tapi mungkin ini lebih downgrade lah ya. Karena tukang itu harus berskill loh. Kita selalu ngomong kalau tukang itu orang yang maksudnya nggak bisa apa-apa, sebenarnya yang ahli bangunan itu adalah tukang, arsitek dan juga sipil itu cuma bisa teori ya nggak sih? Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman sih, kalau misalnya kalian mau jadi arsitek yang hebat, duduk sama tukang, terus kalian mesti belajar dengerin mereka. Karena mereka yang ahli bangunan, bukan kita. Tahu nggak sih, kalian sehebat, arsitek sehebat apapun, sipil sehebat apapun, kalau nggak punya relationship yang baik, maksudnya relationship pacaran ya, jadi kalian nggak bisa punya hubungan yang baik sama tukang, bangunanmu nggak bakal jadi kok. Jadi tukangnya mau ngapain aja kan terserah dia kayak gitu. Jadi sebagai seorang arsitek, kalian harus punya
hati yang mau belajar selalu dan juga belajar dari tukang. Karena tukang itu yang bisa ngajarin kita. Saya jadi arsitek itu nggak bakal jadi arsitek kalau nggak karena tukang. Karena sering duduk sama tukang. Pak, gimana Pak? Bantuin Pak. Ajarin Pak. Kayak gitu. Jadi kita harus belajar itu ya teman-teman. Nah ini ngomongin buruh berskill karena bukan budak. Kenapa? Karena kalau lalai teman-teman. Jadi mereka misalnya bawa batu ke puncak ya. Tapi ketika mereka lalai, batunya tuh melinding ke bawah, mereka tuh bisa bunuh orang. Dan yang mati bukan cuma 1-2, bisa banyak kayak gitu. Kenapa? Karena satu batu, karena mereka harus butuh 2,3 juta limestone dan balok granit kayak gitu. Dan setiap batu itu butuh beratnya tuh sampai 2-15 ton. Makanya bisa bunuh orang kayak gitu kan. Kemudian piramida juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun. Seperti di Meksiko, kan saya bilang kan, piramida itu bukan cuma ada di Mesir kayak gitu. Kayak di Meksiko misalnya, mereka membutuhkan waktu sampai 600 tahun kayak gitu untuk membangun satu piramida di Meksiko. Ya salah satu piramidanya itu yang kita lihat di sebelah kanan ini ya. Perkembangan piramida itu bahkan membuat mereka menjadi makam untuk raja-raja. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi setelah piramida itu berkembang, dulunya kan mereka cuma bikin kayak karya arsitektur gitu, tapi setelah mereka berkembang, mereka jadi bisa membuat makam untuk raja-rajanya mereka, kayak gitu, kayak Firaun, kayak gitu ya. Tapi secara umum kegunaan piramida itu juga bisa untuk tempat penyembahan kepada dewa-dewa Mesir, kayak gitu. Terus tempat persembahan korban dan juga alat-alat untuk ahli astronomi, kayak gitu. Selain digunakan untuk kemiringan sebenarnya, untuk kemiringannya piramida itu selain dibawa untuk ngangkut batu ke puncak, dia juga digunakan untuk didesain untuk membantu raja-raja Mesir untuk naik ke surga menurut mitos mereka. Jadi menurut kepercayaan mereka, kemiringan piramida itu kalau kita ngubur raja di dalamnya itu bisa naik ke surga karena dia bentuknya segitiga kayak gitulah. Ya itu kayak konsepnya pohon Natal kayak gitulah. Kebetulan piramida itu ada bermacam-macam ya. Piramida di Mesir itu ada 5. Nah, kita lihat di layar kayak gitu. Piramida step, piramida bengkok, piramida utara, dan piramida Khufu kayak gitu. Ini bahasa Inggris semua, saya terjemahkan kayak gitu. Semakin ke kanan tuh semakin gede piramidanya. Jadi piramida itu nggak cuma satu, pokoknya piramida kayak gitu. Nah, piramida step ini yang paling kecil. Jadi lebar dan panjangnya kan harus sama. Itu 121 meter dan tingginya cuma 60 meter. Sedangkan piramida Khufu, ini lebarnya bisa 230 meter dan tingginya 146 meter kayak gitu. Ini kan pakai kaki karena mungkin dia dari Amerika mungkin ya. Kita kan tinggal di Indonesia, kita kan orang Indonesia kayak gitu. Kita pakai measurement itu meter kayak gitu. Jadi ini gedenya piramida step sama piramida Khufu ini bisa sampai 4 kali lipatnya kayak gitu. Piramida Khufu ini 4 kali lipatnya piramida step kayak gitu. Jadi kalau kita amati di tengah-tengah ini kayak piramida itu ternyata nggak semuanya cuma bentuknya trapesium ya. Trapesium segi 4 kayak gitu. Kok trapesium sih? Segitiga yang apa namanya dasarnya segi 4 apa sih? Gitulah ya. Terus jadi kita sampai dan kita bisa lihat ternyata piramida itu nggak semua bentuknya kenceng kayak gitu atau lurus. Ternyata ada juga piramida yang bengkok kayak gitu. Jadi piramida Khufu ini yang paling besar kayak gitu. Nah, kita bisa lihat piramida Khufu, dalamnya tuh kayak gini ternyata. Dia tuh ada pintu masuknya yang bagian paling kanan tuh yang biasanya entrance tuh ya. Terus dia naik ke Grand Gallery, terus ke King Chamber. King Chamber itu adalah kamar raja. Nah, sebelum naik ke kamar raja, ternyata ada Queen Chamber. Queen Chamber itu kamarnya ratu kayak gitu. Nah, kamarnya raja sendiri atau King Chamber, itu ternyata ada sub-subnya teman-teman. Kita selama ini kan mikirnya, wah chambernya cuma satu. Ternyata ada sub-subnya. Nah, ini rajanya, terus ada apanya, kayak gitu. Mereka punya tatanan kayak gitu. Terus kemudian dari entrance itu juga sebenarnya kita bisa jalan ke bawah, yaitu ada namanya ruangan bawah tanah kayak gitu. Selain itu kita bisa lihat juga ada garis-garis vertikal, itu adalah air shaft atau namanya juga lubang udara gitu ya. Nah, yang keren itu juga ada yang kita lihat di pojok kanan bawah ini ternyata di zaman itu sudah ditemukan anti theft atau anti maling kayak gitu. Jadi bayangin ya Mesir kuno ini sangat-sangat sophisticated atau sangat-sangat canggih padahal zaman itu kan belum ada teknologi dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian kita mau lihat ke namanya style arsitektur berikutnya yang adalah bagian dari sejarah arsitektur barat. Namanya adalah arsitektur klasik.
Ini arsitektur yang kita semua tahu ya, arsitektur sejuta umat lah. Kayaknya sebagian besar orang Indonesia tuh taunya arsitektur ini kayak gitu ya. Kita taunya wah arsitektur barat nih. Ya pokoknya ada pilar-pilarnya lah kak kayak gitu. Enggak selalu kayak gitu. Ternyata ini cuma salah satu dari semua arsitektur barat yang ada kayak gitu. Nah arsitektur klasik ini mengacu pada daya desain di Yunani kuno atau di Roma kuno. Arsitektur klasik inilah yang membentuk gaya arsitektur barat di seluruh dunia. Jadi ini kayak apa namanya nenek moyangnya arsitektur barat di seluruh dunia kayak gitulah. Karena kan ya memang kayak tadi itu arsitektur Mesir ini adalah sebuah kayak piramida itu adalah sebuah kayak kita ngomongin ya the marvel of engineering kayak gitu itu adalah bukti bahwa ternyata manusia itu bisa membuat suatu karya arsitektur tapi sebenarnya yang jadi apa namanya pioneer-nya atau nenek moyangnya arsitektur seluruh dunia ini adalah arsitektur Yunani dan juga Romawi kuno ini yang bakal kita belajar yang ternyata kita kenal dengan nama arsitektur klasik kayak gitu. Nah, arsitektur klasik inilah yang membentuk gaya barat di seluruh dunia. Jadi, masa arsitektur ini adalah sejak bangkitnya Yunani kuno hingga jatuhnya Kekaisaran Romawi. Makanya kita sebut arsitektur Yunani dan Romawi kuno kayak gitu. Jadi arsitektur klasik ini ciri khasnya dia harus simetris, teman-teman. Nggak pernah ya lihat arsitektur arsitektur klasik tapi asimetris itu mungkin masuk ke dalam arsitektur yang lain kayak gitu. Ada namanya neoklasik dan lain sebagainya, kita bakal belajar nanti. Tapi kalau kalian ngomongin arsitektur klasik itu harus simetris kayak gitu. Karena arsitektur Romawi bernama Marcus Vitruvius yang hidup di abad pertama sebelum Masehi itu mengatakan bahwa tanpa simetris dan proporsi tidak ada tempat peribadatan yang memiliki rencana yang teratur. Karena teman-teman tahu di zaman dulu kalau mereka bangun arsitektur yang hebat, megah dan luar biasa, itu sebenarnya adalah untuk untuk tempat peribadatan kayak gitu. Bahkan bukan untuk gedung pemerintah ya. Karena mereka pikir tempat peribadatan itu adalah sesuatu yang kudus atau suci untuk Tuhan kayak gitu. Nah, Vitruvius ini kita harus ingat-ingat terus namanya karena kita bakal balik-balik lagi ke sini. Nah, Vitruvius ini mengenalkan ordo klasik yang dinamakan dengan ordo Dorik, Ionik, dan Korintian. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah kita kenal sebagai ordo arsitektur Yunani. Jadi Dorik, Ionik, dan Korintian ini sebenarnya apa sih kayak gitu. Jadi kita kalau lihat sebenarnya kalau kita meneliti nih arsitektur klasik ini ternyata pilarnya beda-beda. Nggak semua pilarnya cuma satu kenceng atau semua ada ukirannya. Ternyata ada yang beda-beda. Dan apa namanya ya salah satu prinsip atau ya kayak tadi lagi lah nenek moyangnya dari prinsip arsitektur klasik itu sebenarnya ada 3 hal ini. Kita bakal balik ke sini lagi. Jadi kita harus benar-benar ingat ada 3 jenis arsitektur klasik. Maksudnya arsitektur Yunani itu punya 3 dasar ini, Dorik, Ionik, dan Korintian. Kita harus ingat-ingat ini ya. Nah, jadi Dorik, Ionik, dan Korintian ini apa sih sebenarnya? Nah, kita tuh jadi ketiga hal ini karena dia tuh saya tadi bilang kata ini nenek moyang, akhirnya dia tuh diadopsi jadi arsitektur nanti ada juga ya arsitektur Romawi dan juga diterapkan di karakter neoklasik Eropa nantinya. Jadi kita bakal belajar itu juga, tapi untuk saat ini kita harus ingat 3 hal ini di pikiran kita kayak gitu. Nah, sekarang saya ngomongin dulu tentang Ordo Dorik nih. Ordo Dorik ini berasal dari daratan Yunani Barat. Ini adalah yang paling sederhana dari ketiganya, karena kolomnya pendek, teratur, dan kelihatan berat ya. Dan puncak kolomnya itu polos, teman-teman. Jadi nggak ada ukir-ukirannya seperti yang lain. Kita bisa lihat di sini ya. Tingginya, jadi mereka tuh punya aturan tuh diameternya kolom tuh berapa, tingginya tuh berdasar proporsinya harus sama dengan ada aturan tinggi dan juga lebarnya diameternya kolom kayak gitu. Jadi kayak proporsi lah kalau mereka ngomong kan mereka bilang proporsi itu sangat penting buat mereka kan. Nah, kalau tingginya Dorik ini hanya 4 sampai 8 kali lipat dari kolomnya. Jadi mereka ini terkenal bahwa yang Dorik ini dari 3 style ini mereka paling cebol lah ya. Mereka pakai bahasa Inggris paling cebol atau paling pendek kayak gitu. Nah, ini tapi tampilannya paling ringan dan kelihatan paling kokoh kayak gitu kan. Cuman memang kelihatan kurang indah sih dibanding yang 2 yang lain kayak gitu. Nah, kolom Dorik ini dalam satu bangunan mereka harus menggunakan 20 kolom kayak gitu. Jadi ini memang udah ada aturannya nih, harus dilakuin harus 20 kolom kayak gitu. Kemudian yang tengah ini Ionik, ini berasal dari Yunani Timur.
ciri khasnya itu ada gulungan ya di akhirnya. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada motif telur yang bulat-bulat, atau kadang-kadang juga ada motif model-model kayak anak panah kayak gitu di tengah-tengahnya gulungan itu. Nah, dia itu terdiri dari 24 kolom. Kalau yang tadi kan yang Doric itu 20 kolom kayak gitu. Nah, tingginya ini adalah 9 kali dari diameter kolomnya gitu. Kemudian ada Corinthian style. Ini yang paling banyak hiasannya. Ini yang suka hiasan-hiasan, tapi kasihan tukangnya sih. Jadi kalau kita bisa lihat ini paling banyak hiasannya, terus ditandai dengan kolom-kolom yang terdapat banyak hiasan di dalam ujungnya. Kemudian jumlah kolomnya itu sama sih sebenarnya 24 sama kayak ionit, tapi dia lebih tinggi karena tingginya tuh harus 10 kali dari diameternya kayak gitu. Makanya biasanya mereka lebih ramping gitu ya. Nah, arsitektur Romawi, sebenarnya juga ada arsitektur Romawi nih. Nah, ini kan arsitektur Yunani, ini ada arsitektur Romawi. Arsitektur Romawi ini sebenarnya menggabungkan arsitektur Yunani dan juga zaman Renaissance. Renaissance nanti kita juga bakal belajar. Jadi mereka punya arsitektur style itu yang sendiri. Jadi mereka nggak pakai yang punyanya Yunani tadi ya, yang ngomongnya Doric, Ionic sama Corinthians. Mereka punya sendiri namanya Tuscan sama Composite kayak gitu. Yang dinilai sebagai arsitektur klasik yang paling indah menurut para sejarawan kayak gitu. Tatanan Tuscan ini memiliki desain yang sangat polos, kelihatan ya cuma kotak-kotak. Dengan poros yang polos, juga modalnya, alasnya, dekorasinya sederhana banget kayak gitu. Ini adalah adaptasi yang disederhanakan dari tatanan Doric oleh orang Yunani. Jadi saya tadi bilang ya, itu tadi nenek moyangnya tadi kita tetap pakai terus kayak gitu. Doric yang tadi itu dipakai di Tuscan ini cuma disederhanakan kayak gitu. Terus tinggi kolom ini biasanya 7 kalinya diameter kayak gitu. Jadi mereka juga punya aturannya sendiri kayak gitu. Terus kemudian dibandingkan dengan orderan apa sih dibandingkan dengan gaya arsitektur lainnya, yang Tuscan ini sebenarnya kelihatan paling kokoh. Iya sih, kelihatan paling apa namanya? Paling kekar kayak gitu kan. Terus ada juga namanya composite atau composite bahasa Inggrisnya. Ini adalah tatanan campuran yang menggabungkan style Ionic dan Corinthian. Tadi kan saya ngomong lagi balik lagi ke tadi. Jadi Ionic dan Corinthian yang punya Yunani itu masih dipakai di sini, tapi dimodifikasi sama mereka kayak gitu. Style ini dianggap sebagai bentuk Romawi akhir dari Ordo Corinthians atau Corinthians tadi. Kolom dengan style komposit ini biasanya tingginya 10 kalinya diameter atau sama kayak Corinthian lah tadi ya. Salah satu contoh arsitektur klasik ini adalah The Pantheon. Kita bisa lihat. Nah, ini yang tadi itu seluruhnya jadiin satu kayak gitu ya. Jadi kalau mereka tuh pokoknya semua yang tadi saya jelaskan ada di sini. Kemudian ini adalah salah satu bentuk arsitektur Romawi yang sangat terkenal. Jadi kalau kalian arsitek nggak ngerti De Pantheon, ini pertanyaan nih. Kan harus tahu De Pantheon. Karena ini adalah salah satu ikon arsitektur yang harus kita tahu. Ini dikonstruksi tahun 27 sebelum Masehi sampai 126 setelah Masehi. Ini dulu adalah tempat penyembahan kepada dewa-dewa. Yang tengahnya ini lubang. Jadi ini sangat menarik sih sebenarnya. Jadi kayak ada cahaya bisa masuk dari tengahnya kayak gitu. Nah, sekarang ini bangunan digunakan sebagai gereja Katolik. Kemudian juga ada banyak arsitektur klasik yang lain. Kalian bisa lihat di sini ada Colosseum, The Pantheon, Temple of Apollo, Temple of Hera, dan lain sebagainya kayak gitu ya. Yang kalian juga bisa googling sendiri buat cari tahu nih. Kemudian kita mau ngomongin soal The Byzantine atau Byzantium. Jadi arsitektur ini kalau kalian lihat dia ada kubahnya ya. Ini adalah arsitektur yang menarik karena dia terinspirasi ya. Dia tuh ada campuran dengan Timur Tengah gitu. Alasannya kenapa? Saya bakal jelasin. Setelah Konstantin memindahkan ibu kota Kekaisaran Roma ke Bizantium, ternyata Bizantium itu adalah namanya zaman dulunya Istanbul atau di Turki yang sekarang kita tahu. Istanbul Turki sekarang kan banyak kayak kubah-kubah masjid dan lain sebagainya. Ternyata dulu itu namanya Bizantium, teman-teman. Makanya namanya ini arsitektur ini ada Byzantine atau Byzantium kayak gitu. Jadi waktu itu dipindahkan di ibu kota Kekaisaran Romawi itu dipindah ke Turki, ke Istanbul tahun 330 setelah Masehi. Arsitektur Romawi itu berkembang menjadi gaya yang anggun yang terinspirasi dengan gaya klasik yang menggunakan batu bata. Jadi mereka nggak lagi menggunakan batu seperti yang kita tahu tadi, mereka mulai menggunakan batu bata kayak gitu.
Terus atapnya kubah karena terkontaminasi sama Timur Tengah. Mosaiknya rumit dan bentuknya klasik kayak gitu. Jadi ada namanya Kaisar Justinian, itu yang memulai terbentuknya arsitektur ini. Nah, kalau kalian lihat ini bagus banget ya kan. Sebenarnya dia tuh gabungannya arsitektur klasik Romawi yang tadi kita belajar, arsitektur Romawi Yunani, dan juga gabungan dari kubah-kubah yang ada di Timur Tengah gitu. Jadi cantik banget kayak gitu. Tradisi Timur dan Barat ini digabungkan dalam bangunan suci periode Bizantium. Bangunan dirancang dengan kubah pusat yang akhirnya naik ke ketinggian baru dengan menggunakan kepiawaian teknik Timur Tengah. Jadi era sejarah arsitektur bersifat transisi atau transformasional. Jadi dia adalah transisi dari budaya dari arsitektur Romawi yang tadi dan juga arsitektur Timur Tengah. Ciri yang paling khas dari arsitektur ini adalah atap kubahnya. Nah, karena mereka pengen punya atap kubah nih, jadi mereka harus punya dasarnya atap kubah ini harus persegi. Itu menurut aturannya mereka. Kayak gitu. Terus struktur Bizantium ini juga menampilkan ruangan-ruangan yang menjulang tinggi dan dekorasi yang mewah. Lihat ya, kayak kita tuh kelihatan bahwa dia tuh mewah banget kayak gitu. Kemudian tiang dan tantangan magmer, mosaik pada kubah, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang juga berlapiskan emas. Rasa-rasanya apa yang lihat di gambar ini adalah dia terlapis dari emas kayak gitu. Kemudian kita mau melanjut di gaya arsitektur berikutnya kayak gitu. Ini 3 gaya arsitektur berikutnya yang disukai semua anak-anak muda gitu. Apa namanya? Ini masih yang arsitektur Bizantin ini. Kalau kita bisa lihat di sini ya, dia kelihatan seperti benar-benar gaya Turkis banget kayak gitu kan, gaya Turki, gaya Istanbul itu kan banyak kubah-kubah kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini dia itu kubah, terus di bagian bawahnya tuh masih ada persegi 4 kayak gitu. Jadi ada aturannya, nggak bisa maksudnya harus ya pokoknya kubah lah kayak gitu. Jadi mereka punya aturannya sendiri-sendiri dan juga harus masih mengawinkan antara kubah itu dengan namanya arsitektur Romawi kuno tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang sukanya anak-anak muda, arsitektur romantik. Jadi arsitektur romantik ini sebenarnya juga arsitektur transisi. Tadi kita kan ngomongnya arsitektur transisinya dari arsitektur Romawi dan juga kawin sama arsitektur Timur Tengah gitu. Kalau ini dia itu kawinnya lebih parah lagi kayak gitu. Jadi dia tuh kawinnya sama arsitektur gotik sama arsitektur Bizantium kayak gitu. Jadi kalau Bizantium tadi kan masih ingat ya yang kubah-kubah itu. Nah, kalau yang ini kan dia tuh yang kita lihat di menara yang tinggi ini dia kan gotik gotik terus ada campurannya Eropa juga kan, ininya kan yang lansing ini gotik kan. Nanti kalau ingin tahu gotik itu apa yang belum tahu nanti kita akan bahas juga. Nah, ininya tuh yang bagian bawahnya ini adalah Roma, yang bagian bawahnya menara yang paling tinggi itu. Kemudian bagian bawahnya yang bagian sini ya seperti bentuk kubah-kubah, cuman kubahnya tuh nggak melulu bulat, sekarang kubahnya seperti kelihatan seperti segitiga gitu. Jadi saat Roma menyebar ke seluruh Eropa, arsitektur Romawi yang lebih berat dan kekar dengan lengkungan-lengkungan bulat itu mulai muncul kayak gitu. Gereja dan kastil pada awal periode abad pertengahan dibangun dengan tembok yang tebal dan dermaga yang berat. Jadi ini kan kelihatan ya, temboknya kelihatan berat sekali kayak gitu. Arsitektur ini juga disebut arsitektur transisi sama kayak Bizantium, karena dia gabungan dari arsitektur gotik dan Bizantium. Jadi kalau kita amati di sini ada kubah dari Bizantium tapi menaranya ke arah arsitektur gotik. Jadi arsitektur bingung kalau saya bilang. Tapi masih kelihatan cantik karena mereka berusaha untuk menyatukan kayak gitu kan. Jadi bangunan yang terbaik untuk membicarakan arsitektur ini adalah Basilika Saint-Sernin di Toulouse di Prancis kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini. Denahnya ini yang kita lihat di sebelah kanan ini ya. Dia tuh bentuknya seperti salib kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena dia harus ada menaranya yang tadi kita lihat tinggi banget itu. Dan dia tuh menaranya tuh ada di persimpangannya salib itu tadi kayak gitu. Jadi makanya dia punya gaya arsitektur, denahnya harus kayak salib. Nah, dia dibangun dengan campuran batu dan batu bata, seperti yang tadi saya bilang, karena batu bata itu kan karena dia pindah ke Timur Tengah, kayak gitu kan. Maksudnya dia pindah ke Istanbul. Batu itu kan arsitektur Romawi. Jadi ketika mereka bangun ini, gabungan dari gotik dan juga Bizantium,
mereka menggabungkan keduanya. Jadi ini campuran dari batu bata dan juga batu sendiri kayak gitu. Kemudian bagian plafonnya yang kita lihat di sebelah kiri itu terlihat cekung-cekung kayak gitu ya, seperti kayak lingkaran-lingkaran kayak gitu. Tapi ketika lingkaran-lingkaran itu digabung menjadi ketemu satu sama lain kayak gitulah. Itu jadi salah satu dari ciri khasnya arsitektur ini kayak gitu. Yang sebenarnya juga bakal masih dipakai di arsitektur berikutnya yang bakal kita pelajarin kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu apa sih sebenarnya ciri khasnya arsitektur arsitektur romantik ini, yang pertama dia terbuat dari batu dan juga batu bata. Kemudian umumnya dibangun di atas rencana basilika. Jadi yang kanan ini disebut sebagai layout basilika gitu ya. Layout basilika itu yang bentuknya kayak salib kayak gitu. Kemudian lengkungannya bundar dan seringkali cukup lebar dan kadang bertumpuk satu sama lain. Kita lihat ya, ini lingkaran tapi dia kan numpuk-numpuk gitu kan. Jadi kelihatan indah banget kayak gitu. Kemudian langit-langitnya berkubah. Jadi kalau kita lihat ke silingnya tuh nggak flat kayak bangunan-bangunan modern, tapi dia bentuknya kayak kubah gitu. Terus ke dindingnya tebal dan tampak kokoh, seperti yang kita tadi bahas. Dekorasinya melalui pita dari batu yang warnanya beda-beda. Dari luar ambang pintunya cenderung tertutupi dengan dekorasi pahatan. Terus interiornya cenderung dihiasi dengan mosaik warna-warni dan lukisan dinding. Terus kolomnya banyak, bulat, dan cukup tebal. Nah, terus kita mau bahas tentang arsitektur gotik. Ini arsitektur yang paling saya suka. Jadi kayak semua orang tahu deh kalau saya suka banget arsitektur gotik. Kenapa? Dia tuh bentuknya dari lihat ya, dia tuh bangunannya tuh memang sengaja dibikin dia tuh monumental kayak gitu. Kalian pasti udah dijelasin ya tentang bangunannya monumental. Jadi memang dibikin tuh sengaja kelihatan manusia tuh kecil banget. Lihat nggak sih? Yang itu ada manusianya kan. Manusianya kelihatan kecil banget. Dan kelihatan dia tuh pakai estetika yang sangat rumit dan juga sangat detail kayak gitu. Jadi jadi ini pakai sebenarnya namanya gaya Prancis yang mengadaptasi gaya-gaya Romawi, cuman dikembangkan sama mereka jadi sangat detail, sangat sangat anggun kayak gitu kan. Jadi ini juga sebenarnya kenapa kok dia jadi gaya Romawi, sebenarnya kan jauh banget ya dari gaya gotik, kita bisa lihat ya. Kenapa kok dia bisa jadi kayak gini, jadi kayak gaya gotik ini? Karena ternyata dia terpengaruh dari gaya arsitektur Moor dari Spanyol, yaitu lengkungan yang runcing dan batu-batu yang rumit, pahatannya rumit banget kan kayak gitu. Kemudian jadi banyak tempat-tempat peribadatan yang masih berdiri kokoh sampai hari ini adalah dari periode arsitektur itu. Kalau kita tahu ya, saya jadi kayak koleksi gitu ya, saya tahu banget gitu bangunan-bangunan gotik dari seluruh dunia. Contohnya yang pertama Westminster Abbey, ini yang kita lihat ya. Yang pertama kali tadi yang pertama kali saya presentasi kan ada covernya kan Westminster Abbey. Itu bagian dalamnya bangunan ini teman-teman. Terus Notre Dame di Paris Prancis yang barusan terbakar, yang kita tahu, yang akhirnya itu loh, yang dia kebakar, terus karena arsitek kita harus bangun kembali karena itu situs prasejarah, mereka akhirnya minta bantuan dari para gamers, tahu nggak sih? Itu keren banget sih. Jadi gamers itu sempat bikin Notre Dame itu di dalam gamenya mereka. Jadi mereka tuh bikin detail banget. Jadi detail itu akhirnya diminta sama arsitektur pemugaran apa namanya heritage conservation-nya Paris gitu buat membangun kembali Notre Dame. Jadi kayak hebat banget kayak gitu. Kemudian ada juga Katedral Saint Patrick dan juga Biara Adare ada di Irlandia. Jadi kalian bisa Google aja lah arsitektur gotik itu bakal ada di mana-mana. Jadi gedung sekolah saya ini juga gabungan dari salah satunya juga arsitektur gotik tadi kayak gitu. Nah, sejak awal ke-12, gereja katedral dan bangunan besar lainnya tuh dibuat menjulang tinggi dengan ketinggian tertentu. Jadi dibuat menjulang tinggi ini salah satu adalah ciri khasnya gotik kayak gitu. Arsitektur gotik ini dicirikan oleh elemen-elemen yang mendukung arsitektur yang lebih tinggi dan anggun dengan inovasi yang melengkung dengan lingkungan yang runcing. Jadi seperti kita lihat tadi ya sebenarnya dia tuh mirip-mirip dengan arsitektur romantik, tapi jauh lebih runcing kayak gitu kalau kita lihat di sini. Terus kemudian ada juga penopang yang terbang, nanti kita bakal lihat. Terus juga ada kubah yang berbaris, ada kaca patri yang rumit dan lain sebagainya. Yang kita bisa lihat di sini sebenarnya. Jadi lihat ya, ini ada kacanya yang kelihatan cantik banget karena dia tuh kaca patri yang dia tuh lukis dari sampai sekecil-kecil itu. Terus kemudian ciri khas lainnya dia itu sangat runcing kayak gitu.
Kita bisa dilihat di sini. Jadi dia kalau dilihat dari yang kita bandingkan sama romantik itu tadi kan kayak gini ya. Dia tuh kelihatan bahwa ada kayak garis-garisnya kayak gitu. Tapi ini kelihatan sangat runcing, dan kalau di arsitektur gotik ini kalian benar-benar harus kelihatan garisnya yang runcing-runcing ini kayak gitu. Kemudian ada tiang penopang yang terbang. Ini kelihatan ya kalau di eksteriornya itu ada tiang penopang, kolom-kolom yang terbang-terbang ini loh. Itu salah satu ciri khasnya gotik kayak gitu. Terus kemudian salah satu ciri khas gotik yang lain adalah gargoyle. Ini gargoyle yang kayak makhluk si jahat gini ya. Pertanyaannya, gargoyle ini apa? Kenapa dia ada di gereja gitu kan? Arsitektur gotik ini kan kebanyakannya gereja. Dia juga gereja-gereja di Eropa, di Australia juga ada sih arsitektur gotik. Pertanyaan, gargoyle ini ngapain di atas gereja gitu kan? Itu pertanyaan sekali. Ternyata teman-teman, gargoyle ini adalah salah satu sistem pembuangan air hujan di arsitektur gotik kayak gitu. Jadi ketika air hujan tuh masuk ke dalam arsitekturnya gotik, yang bisa mengeluarkan keluar ini dia punya sistem di dalamnya gargoyle tadi. Nah, gargoyle pertanyaannya kok sepertinya kelihatan kayak makhluk si jahat ya. Ternyata menurut mitos ini adalah makhluk yang baik. Jadi dia itu kelihatan serem supaya dia mengusir makhluk-makhluk si jahat yang supaya nggak masuk ke gereja kayak gitulah intinya. Tapi kok saya nggak percaya ya. Jadi arsitektur gotik ini dulu namanya French style. Jadi dia namanya bukan gotik, tapi zaman dulu ya, Renaissance gaya Prancis itu dianggap ketinggalan zaman waktu zaman itu. Terus jadi orang-orang tuh ngecek yang French style ini atau gaya Prancis ini diejek-ejek. Wah, ini apa namanya, gayanya orang barbar, orang Jerman ini katanya gitu. Nah, orang Jerman yang barbar itu namanya Goth. GOTH kayak gitu. Makanya ini namanya dinamain gotik kayak gitu. Nah, jadi khas arsitektur gotik ini seperti yang kita tadi bilang ya. Bangunannya tinggi dan juga punya menara yang tinggi-tinggi, lengkungannya runcing, kubahnya tuh bergaris seperti kita lihat di sini. Kemudian ada penopang yang terbang ini tadi, ada gargoyle, ada kaca yang berwarna, kemudian ada dekorasi pahatan yang rumit banget kayaknya ya kan, ini kelihatan kan dekorasi pahatannya rumit. Kemudian fitur geometrisnya teratur. Kemudian ada penekanan pada cahaya. Jadi kalau kita masuk ke dalam arsitektur gaya gotik, biasanya kita udah kelihatan, maksudnya banyak cahaya masuk gitu meskipun itu siang hari. Gitu. Terus biasanya dibangun di atas denah basilika. Masih ingat nggak denah basilika tadi? Denah basilika itu denah yang bentuknya salib kayak gitu. Kemudian ini adalah style arsitektur terakhir untuk seri ini ya, untuk seri yang pertama, seri arsitektur barat yang pertama ini. Yaitu arsitektur Renaissance kayak gitu. Nah, kalau kalian tahu, ini adalah Saint Peter yang ada di Vatikan, atau ya intinya seluruh kota Vatikan ini pusatnya di sini lah ya, tempatnya Paus dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jadi kan tadi dari gotik yang kelihatannya sangat runcing dan rada jauh dari arsitektur klasik yang awal, ini ceritanya dikembalikan nih ide-ide klasiknya. Wah, kita mesti kembali ke aturan yang awal kayak gitu. Makanya muncullah Renaissance ini tadi. Nah, jadi selama Renaissance, para arsitek dan pembangun terinspirasi oleh bangunan-bangunan Yunani dan Roma kuno yang proporsional dan detail. Jadi mereka meskipun balik ke klasik, mereka nggak sepertinya balik ke klasik karena tahu klasik itu lebih simpel kan. Mereka pengennya lebih detail dan juga lebih indah kayak gitu. Makanya muncullah Renaissance kayak gitu. Master Renaissance sendiri ada namanya yang dari Italia, itu namanya Andrea Palladio, yang membantu membangkitkan arsitektur klasik sehingga dia merancang villa-villa yang indah di daerah Venesia. Jadi kan kita tahu ya, Venesia itu kan disebut salah satu tempat paling indah di dunia. Itu karena ternyata arsitektur mereka tuh lebih ke arah Renaissance kayak gitu. Nah, lebih dari 1.500 tahun setelah arsitek Romawi Vitruvius menulis buku pentingnya, Vitruvius yang tadi kita ngomong lagi, terus arsitek Renaissance yang namanya Giacomo da Vignola ini membawa lebih jauh ide Vitruvius untuk kita pelajari kayak gitu sih. Akhirnya dia punya buku itu diterbitkan tahun 1563 yang namanya The Five Order of Architecture, yang menjadi panduan bagi seluruh pembangun di seluruh Eropa Barat. Jadi balik lagi ternyata itu semua terinspirasi dari Vitruvius. Jadi dia tuh kayak bapaknya arsitektur kayak gitulah. Nah, pada tahun 1570 Andrea Palladio ini punya buku sendiri
Jadi kan ngomongin The Five Book of Architecture, dia sekarang punya The Four Book of Architecture, 4 buku arsitektur, atau nama Quattro Libri del Architectura. Nah, ini ketika Palladio menunjukkan bahwa aturan arsitektur klasik itu nggak harus digunakan di tempat peribadatan sebenarnya, ya nggak sih? Tapi memang ini gereja sih yang saya tunjukin, tapi sebenarnya di tempat biasa juga bisa kayak gitu. Contohnya yang kita bisa lihat ini, nah ini nih, arsitektur San Basilica itu dalamnya tuh kayak gini, cantik banget ya. Kayak gitu. Nah, karya-karya master-master Renaissance itu tersebar di seluruh Eropa, dan kemudian dunia barat menemukan inspirasi arsitektur dengan proporsi arsitektur yang jauh lebih indah. Ternyata menurut orang-orang barat, arsitektur yang tadi itu ya, yang gotik lah, yang Renaissance lah, romantik lah, itu ternyata dianggap terlalu berat, terlalu kacau gitu. Jadi mereka akhirnya menemukan arsitektur baru yang namanya neoklasik, yang kita juga bakal belajar nanti itu, yang kayak Washington DC dan lain sebagainya, White House kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke tadi ya, karakteristik Renaissance dari eksterior itu apa sih? Dibuat dari bangunan batu dan biasanya seperti tempat peribadatan gitu ya, buat tempat peribadatan, dan biasanya pakai garis besarnya itu klasik kayak gitu. Kemudian fasadnya tuh sering kali berulang, kita bisa lihat di sini ya, kayak apa garisnya tuh ngulang-ulang kayak gitu loh, kiri sama kanannya sama, terus mereka juga ngulang karena mereka simetris kayak gitu. Jadi sering terjadi rangkaian elemen yang berulang. Kalau kita lihat di sini ya, bagian sininya itu semuanya tuh bentuknya pilarnya kayak gitu semua sampai ke arah yang lain kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Saint Peter di Vatikan, kalian bisa ketik di Google kayak gitu. Nah, gerejanya seringkali memiliki atap kubah dengan denah sentral, bukan salib. Kita bisa lihat ya, ada kubah lagi, tapi kubahnya kelihatan beda nggak sih? Nggak kelihatan kayak yang pertama kayak tadi ya, yang kelihatan kayak Bizantium itu tadi ya, kelihatan kubah banget. Yang ini kubahnya tuh dimodifikasi, jadi dia tuh ada klasik-klasiknya kayak gitulah, jadi dia ada ornamen-ornamennya kayak gitu. Nah, kebetulan terus denahnya ini nggak lagi ngambil denah yang tadi basilika atau yang kelihatan bentuknya salib, dia tuh lebih ke arah denah yang simetris kayak gitu, atau denah yang sentral, atau kubahnya tuh harus di tengah nih, nggak boleh ada di persimpangannya salib kayak gitu. Kemudian jendela-jendelanya kecil, nggak kelihatan kayak yang tadi yang gerejanya gede-gede, jadi dia jendelanya kecil-kecil kayak gini. Kemudian banyak lengkungan mulai muncul kayak gitu, dan mereka selalu bulat. Lihat nggak sih? Ada lengkungan-lengkungan ya nggak? Tadi terus nggak seperti gotik. Kalau gotik itu kan katanya runcing-runcing kan? Dia tuh ada dead end-nya gitu, dead point-nya gitu. Kalau di sini kan nggak ada, dia nggak ada dead point-nya, karena dia benar-benar runcing kayak gitu. Kemudian detail hiasan seperti guci, daun-daun itu ya, tadi ya, hiasan macam-macamnya, ada guci, daun-daun, ada orang, figur manusia atau ada hewan, dan juga figur-figur klasik kayak gitu. Terus kalau kita lihat dari Renaissance dari dalam, ini dalamnya bangunan yang tadi. Jadi dekorasinya tuh fresko. Fresko itu apa? Lukisan yang langsung dilukis di dinding. Ini bisa lihat ya. Jadi mereka nggak lukis di kanvas, terus kanvasnya ditempel dinding, tapi mereka langsung lukis di dinding. Terus kemudian ada dekorasi pahatan yang kita bisa lihat di sini. Itu termasuk terbuat dari kerang, figur atau wajah atau daun-daun kayak gitulah. Ini dekorasi-dekorasinya. Kemudian pola dekorasi terbuat dari marmer dengan warna yang berbeda kayak gitu. Sekian, ini akhir dari sejarah arsitektur barat part 1. Sampai ketemu di sejarah arsitektur barat yang part 2. Bye.